Amr bin As lahir setengah abad sebelum Hijriah. Beliau salah seorang Arab yang cerdik dan jenius, lantang dan fasih berbicara, memiliki daya fikir yang luar biasa dan memiliki pandangan yang jauh. Ayahnya, As bin Wa'il, adalah seorang tokoh dan penguasa Arab zaman jahiliyah. Amr bin As meninggalkan kenangan yang mengagumkan dan menarik perhatian dunia selama kurun waktu yang sangat panjang. Amr bin As dikenal sebagai seorang pemuda yang cerdas dan jenius. Bahkan dengan teman-teman seangkatannya seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, kemudian Sofwan bin Umayyah, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As ini dikenal sebagai pemuda yang paling cerdas di antara mereka semua. Sehingga pada tahun keempat dari kenabian, orang-orang Quraisy semakin gencar memerangi orang Islam, menyiksa orang Islam, memboikot makanan mereka. Bahkan mereka tak segan membunuh orang-orang Islam saat itu. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang Islam mau kembali ke agama nenek moyangnya, yaitu agama jahiliyah yang menyembah berhala. Melihat umat Islam yang semakin tersiksa, akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah, karena di Habasyah itu ada seorang raja yang terkenal adil dan mau melindungi siapapun. Nah, hijrahlah beberapa orang dari kaum muslimin, termasuk sepupu Nabi Muhammad SAW, yaitu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mendengar orang-orang Islam berhijrah ke Habasyah, orang-orang Quraisy semakin marah. Mereka semakin geram. Mereka berpikir, Kenapa orang-orang Islam malah pergi dari kota Mekah sehingga kami menjadi sulit menyiksa mereka? Orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang sudah sangat sering ditindas oleh orang-orang Quraisy. Maka kemudian orang-orang Quraisy menyusun sebuah rencana. Bagaimana caranya agar orang-orang Islam yang hijrah ke Habasyah itu bisa dibawa pulang ke Mekah, lalu kembali disiksa agar mereka mau masuk lagi agama jahiliyah. Disusunlah sebuah rencana antara orang-orang Quraisy tersebut. Dalam perkumpulan itu, terpilihlah Amr bin As untuk menjadi utusan yang menghadapi Raja Habasyah, untuk berbicara kepada Raja Habasyah agar Raja Habasyah itu mau mengembalikan orang-orang Islam yang hijrah ke negerinya. Disediakanlah hadiah-hadiah yang bagus berupa kulit-kulit dan kain yang indah sebagai hadiah yang akan diberikan kepada Raja Habasyah. Amr bin As dengan beberapa orang kawannya pergi ke negeri Habasyah. Begitu sampai ke negeri Habasyah, ia disambut dengan baik oleh raja. Sebab Amr bin As dan Raja Habasyah yang bernama An-Najasyi adalah seorang sahabat. Amr bin As sering berdagang ke negeri Habasyah dan juga sering pula berdiskusi dan berbicara dengan Raja Habasyah. Bahkan Amr bin As sangat mengagumi dan mengidolakan Raja Habasyah, sehingga pertemuan mereka menjadi pertemuan antara dua kawan lama yang saling merindukan. Setelah sedikit berbincang-bincang, Amr bin As kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Ia menyampaikan bahwa maksud kedatangannya ke Habasyah adalah meminta agar An-Najasyi mengembalikan orang-orang Islam yang berhijrah ke negerinya. Namun, tanpa disangka-sangka, ternyata An-Najasyi menolak hal tersebut. Ia marah dan ia mengatakan dengan tegas bahwa siapapun yang datang ke negeri Habasyah untuk meminta perlindungannya, maka ia akan lindungi. Mendengar hal itu,
Amr bin As tidak kehabisan akal. Akhirnya dia mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang Islam adalah orang-orang yang sudah mengkhianati kepercayaan nenek moyang bangsa Arab. Mereka datang dengan ajaran baru. Bahkan salah satunya dalam ajarannya itu menjelaskan tentang Isa alaihi salam, yang mana Raja Habasyah itu beragama Nasrani pada saat itu. Lalu tanpa habis pikir, Raja Habasyah memanggil Ja'far bin Abi Thalib, sebab sebagai raja yang adil, ia tidak hanya mendengarkan keterangan dari satu pihak saja, ia pun harus mendengarkan keterangan dari pihak muslimin. Datanglah Ja'far bin Abi Thalib yang sama-sama cerdas kemudian menjelaskan tentang inti ajaran Islam. Mendengar penjelasan Ja'far, An-Najasyi akhirnya menangis dan semakin membela orang-orang Islam, sehingga Amr bin As pulang ke kota Mekah dengan penuh rasa malu karena gagal membujuk An-Najasyi untuk memulangkan orang-orang Islam. Nah, Amr bin As itu amat sangat terkenal dengan kecerdikannya. Mungkin kalau zaman sekarang Amr bin As itu seorang politikus ulung, karena dia itu jago membujuk orang lain. Dia jago menyusun taktik dalam diplomatik. Diplomatik itu apa ya? Diplomatik itu urusan antar negara, urusan antar ketatanegaraan, kepemerintahan. Amr bin As itu orang yang sangat cerdas. Nah, pulangnya di Mekah, tidak lama dari itu orang-orang Islam kemudian hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Berperanglah orang-orang Quraisy dengan orang-orang Islam di Madinah. Perang demi perang diikuti Amr bin As. Bahkan ia menjadi sosok pasukan yang selalu paling depan membela orang-orang Quraisy. Dia dipercaya untuk memimpin pasukan, dia dipercaya untuk mengatur strategi perang dan lain sebagainya. Namun semakin diamati, ternyata orang-orang Quraisy hanya menderita kekalahan. Di perang Badar kalah, di perang Badar 2 kalah lagi, di perang Uhud mungkin hampir menang. Tapi kemudian beberapa hari kemudian di perang Hamratul Asad mereka kalah lagi. Puncaknya ketika perang Khandaq, orang-orang Quraisy kalah total. Akhirnya Amr bin As berpikir, sepertinya Islam ini agama yang benar. Buktinya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghadiahkan kemenangan kepada mereka. Meskipun pasukannya sedikit, alat-alatnya seadanya, tapi mereka menang dan menang terus. Akhirnya untuk mengatasi kegalauannya itu, Amr bin As pergi lagi ke Habasyah untuk berbincang dengan sahabatnya, yaitu An-Najasyi, Raja Habasyah. Dia curhat tentang kegalauannya. Dia berbincang banyak. Akhirnya kata An-Najasyi mengakui bahwa sebetulnya dia itu sudah masuk Islam, sudah menyatakan diri, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Mendengar hal itu, Amr terkejut gitu. Lalu kata An-Najasyi, ya sudah, kamu lebih baik masuk Islam. Percayalah bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Sebagaimana dulu Musa alaihissalam menghancurkan Fir'aun, maka Islam pun hari ini, Muhammad hari ini diyakini bahwa dia akan menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal itu, Amr bin As mulai terbuka hatinya. Kemudian sepulang dari Habasyah, dia langsung pergi ke Madinah untuk menyatakan keislaman. Di perjalanan dia malah bertemu dengan Khalid bin Walid yang sama-sama mau bersyahadat ke hadapan Rasulullah SAW di Madinah. Nah, bersahadatlah Amr bin As dan Khalid bin Walid. Rasulullah SAW sangat gembira ketika mereka berdua masuk Islam. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya hari ini telah datang kepadaku jantung hati Quraisy. Sesungguhnya hari ini orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah sudah kehilangan jantung dan hatinya. Karena Khalid bin Walid dan Amr bin As adalah dua pemuda yang memiliki kelebihan masing-masing. Sebagaimana kalian tahu ya kelebihan Khalid bin Walid, sebagai seorang panglima yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Lalu Amr bin As yang memiliki kecerdasan luar biasa, orang yang jenius pada masa itu. Setelah Amr bin As masuk Islam pada tahun 8 Hijriah,
Rasulullah SAW menunjuknya menjadi panglima dalam perang Zatus Salasil. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Amr, saya mau mengutus kamu menjadi panglima, dan saya berharap kau menang. Lalu kau mendapat gonimah. Gonimah ini harta rampasan perang ya. Dan aku bisa memberikan gonimah itu padamu." Namun karena keimanannya yang kuat, Amr bin As menjawab, "Ya Rasulullah, bukan untuk ini aku masuk Islam. Aku masuk Islam itu karena ingin berjihad, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan aku masuk Islam itu karena aku yakin dan aku percaya bahwa dengan berada di sisimu, aku akan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa baik di dunia maupun di akhirat." Hal ini menunjukkan bahwa Ammar bin As adalah seorang seorang sahabat yang memiliki keimanan yang luar biasa. Ditawarkan harta, dia menolak. Dia malah memilih jalan jihad. Dia malah memilih keikhlasan yang luar biasa. Nah, dalam beberapa periode kemudian Ammar bin As ini sering ditunjuk oleh Nabi SAW untuk memimpin peperangan. Bahkan ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Abu Bakar, dia ditunjuk menjadi panglima untuk memerangi orang-orang yang murtad. Lalu juga memimpin peperangan untuk menaklukkan negeri Syam, sehingga pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sebagian wilayah Palestina itu bisa dikuasai oleh orang-orang Islam. Yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Romawi, kemudian bisa kalah orang-orang Romawi itu dan berhasil dikuasai oleh orang-orang Islam berkat perjuangan Ammar bin As radhiyallahu anhu. Lalu pada masa Umar bin Khattab, apalagi Ammar bin As ini menjadi panglima yang memimpin peperangan menaklukkan Mesir. Ya, untuk kisah selanjutnya akan Bapak sampaikan minggu depan. Mudah-mudahan penasaran bagaimana perjuangan Ammar bin As menaklukkan kota Mesir. Demikian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.